Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama aku. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitri Arianti. Saya adalah mahasiswi di Universitas Lancang Kuning, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas pengantar akuntansi. Dan bukan sekedar itu saja, saya juga ingin belajar bareng dengan teman-teman dan membahas topik yang menarik. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Topik kita saat ini adalah tentang accounting, spesifiknya lagi di materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Yap, karena judulnya ini adalah siklus akuntansi versi lengkap dari awal sampai akhir, jadi jangan lewatkan sampai akhir video ya teman-teman. Oke, kalau kita ngomong tentang siklus akuntansi jasa, nanti kita akan banyak menemui step-step yang sangat amat banyak rasa. Udah kayak rasa es campur aja nih, banyak rasa gitu. Nah, nanti kita akan menemui 8 tahapan. Yang pertama itu adalah jurnal umum, yang kedua ada buku besar, yang ketiga ada neraca saldo, selanjutnya yang keempat ada jurnal penyesuaian, yang kelima ada kertas kerja atau di referensi lain bilangnya neraca lajur. Next, yang keenam ada laporan keuangan, kemudian yang ketujuh ada jurnal penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Jadi ada 8 roda kehidupan yang akan kita temui di video ini. Oke, sebelum saya lanjut, perlu saya kasih tahu dulu. Di sini dari 8 siklus ini ada 2 yang bisa di skip. Nggak perlu dikerjakan atau tidak wajib dibuat ya. Ada kertas kerja dan jurnal pembalik. Tidak wajib dibuat, tapi jika dibuat tentu saja akan ada faedahnya ya. Tergantung dari teman-temannya lagi. Tapi karena asumsi saya membuat lengkap, jadi kita akan membahasnya semuanya dengan lengkap. Nah, untuk teman-teman, karena ini adalah video yang mungkin panjang, teman-teman boleh nonton sambil disiapin peralatannya dulu dan mungkin sambil ngemil juga boleh tuh. Oke, kita lanjut ya. Kalau ngebuatin siklus akuntansi, itu kita harus punya basic untuk bisa membuat laporan ya. Siklus akuntansi itu guys baru bisa kejadian kalau ada transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini Fitri ada buat usaha fiktif, namanya itu Salon Royal. Tapi waktunya belum kejadian ya guys. Desember 2023. Kita coba dengan beberapa jenis transaksi yang berbeda. Jadi kalian boleh lihat nanti kita akan coba analisis one by one transaksi dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Karena ini sangat berpengaruh ya guys. Jadi di akuntansi yang mungkin tantangannya adalah kita tuh nggak boleh salah dari awal ya. Karena dari awal udah salah itu akan berpengaruh di akhir. Jadi tidak boleh ada step yang salah ya guys. Oke, langsung aja ke step pertama. Dari siklus akuntansi jasa adalah jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Nanti kita akan coba lihat semua transaksi keuangan akan disimpan di jurnal umum. Terkadang di sini dia disebut juga sebagai diary di sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita membahas jurnal umum, pastikan dulu bahwa kalian sudah mengetahui apa aja akun dari perusahaan jasa. Nanti kita akan kenalan dengan akun atau rumpun akun harta. Oke, ada banyak jenis akun yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, apa bedanya peralatan dengan perlengkapan, agar teman-teman tidak salah analisis. Karena kalau kita salah jenis akun, itu bakal ambiar jadinya. Salah semua guys, kayak gitu. Oke, next ada akun kelompok utang atau kewajiban. Ada modal ekuitas dengan segala jenis akunnya. Nah, di sini saya perlu tekankan dulu, biasanya di akuntansi kita nulisnya modal titik-titik itu menyesuaikan nama pemiliknya ya. Nanti kalau ada kasus yang saya buat itu nama pemiliknya Fitri, jadi nanti bakal ikut tuh nama Fitri di dalam akun. Oke, next. Akan ada kelompok akun pendapatan. Nah, kelompok akun pendapatan itu ada beberapa jenis. Oh iya,
Saya perlu katakan dulu bahwa yang saya sampaikan, saya tampilkan di sini bisa jadi masih ada di luar sana yang belum ke mention ya. Dan itu normal-normal aja. Di sini saya ambil yang umumnya yang ada di transaksi-transaksi yang biasanya kita temui. Oke, last one. Kelompok terakhir adalah kelompok beban dengan berbagai jenis bebannya. Kalau simpelnya adalah pendapatan itu sumber penerimaan perusahaan, beban itu pengeluaran perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Contohnya ada gaji, sewa, dan lain-lain. Oke, ini kita langsung aja. Nah, setiap transaksi itu harus dianalisis satu persatu biar gak salah ya guys. Jadi pelan-pelan aja biar kaliannya enak gitu dalam membuat jurnal umum. Nah, di sini kita mulai dari transaksi tanggal 1. Dia mengatakan Fitri sebagai pemilik menginvestasikan dana 50 juta sebagai modal awal salon. Jadi, karena Fitri itu adalah pemilik dan dia menyetorkan 50 juta, ingat ya guys, kalau selalu membuat analisis, kita membuat laporan dari sisi perusahaan. Harus diingat baik-baik bahwa pemilik dengan perusahaan, di kasus ini, si pemilik Fitri itu memberikan uang ke perusahaan, maka kita akan bilang, oh berarti uang perusahaan bertambah ya kak? Betul. Nah ingat, kita tidak menggunakan istilah uang tapi menggunakan istilah kas ya, atau setara dengan uang tunai. Itu disebut kas dalam akuntansi. Jadi kita bakal bilang, oh kas kita bertambah nih 50 juta. Lalu kita juga bilang bahwa wah karena ada setoran modal, berarti modal Fitri juga bertambah senilai 50 juta. Nah, membuat jurnal umum tidak lengkap kalau kalian tidak tahu debit kreditnya yang mana. Saya akan taruh di samping penjelasan masing-masing jenis akun kalau bertambah di mana. Nah, kas itu kita udah tahu bahwa dia masuk kelompok akun harta. Karena ada bertambah, tentu dia ditaruh di debit. Terus, kalau di sini ada modal, dia bertambah modal ditaruh di kredit ya. Udah kayak gitu. Setelah analisisnya kita pindahkan ke jurnal umum, tampilan jurnal umum tuh kayak gini ya guys. Ada 5 kolom, biasanya nambah 1 sih. Bukti transaksi, tapi saya skip aja. Ada tanggal akun, keterangan, referensi debit kredit. Nah, kalau mencatat seperti ini, ingat ya, tanggalnya boleh menggunakan beberapa format. Contohnya 1 Desember boleh, Desember 1 boleh, 1 sampai 12 juga boleh. Nggak apa-apa ya guys, boleh berbagai variasi. Nah, yang ini yang terpenting dalam membuat jurnal umum, harus akun yang dicatat dulu di debit, yang dicatat lalu menyusul yang kredit dengan ciri khas kredit itu agak masuk ke dalam. Oke, next. Di sini di tanggal 2 perusahaan membayar 10 juta, membayar sewa ruko selama 4 bulan. Nah, kalau kita bayar sewa berarti uang kita atau kas kita berkurang 10 juta. Dan berarti sewa dibayar di muka kita bertambah 10 juta. Nah, sekali lagi harta itu adalah kelompok akun yang punya banyak sekali anak-anak hartanya atau anak-anak akunnya. Jadi misalnya kalian cari nih sewa dibayar di muka. Nggak ada ini kak di antara 6 ini. Betul, emang nggak ada. Maka yang kalian curigai pertama kali itu harta dulu, karena harta itu banyak banget turunan. Nah, ini pasti kalau kalian cek baik-baik, dia masuk kok dalam kategori harta. Jadi, karena disewa di muka bertambah, jadi ditaruhnya di debit. Karena dia di debit, ditulisnya di awal, di atas, di jurnal nanti. Yang kredit ditaruh di bawah dengan catatan agak masuk ke dalam ya, kayak gitu. Oke, dari tadi kalian kalau perhatiin, referensinya kok kosong ya kak? Referensi kosong bukan karena kita nggak tahu mau jawab apa ya guys, tapi dalam pembuatan jurnal di awal itu memang sengaja dikosongkan. Nanti akan kita isi kalau kita udah pindah ke step siklus selanjutnya, yaitu buku besar. Jadi nanti akan dijelasin. Oh iya, tadi mungkin perlu saya jelaskan juga jenis-jenis akun ini ada kurang lebih ada 6 geng ya. Tapi ini kalau harta nggak semua, kalau bertambah debit
Tetapi ada pengecualian kayak cadangan kerugian piutang, akumulasi penyusutan, amortisasi, depresi, dan beberapa yang lain kayak gitu. Next kita beli shampoo Hermes dan lain-lain seharga 2 juta. Jadi analisisnya kas berkurang, perlengkapan kita bertambah. Karena analisisnya seperti itu, lalu kita tuliskan seperti yang tadi, debit dulu baru kredit ya. Ini aku cepetin aja ya. Nah, selanjutnya yang dipindahin sisa yang ini karena di sini itu nilainya debit 50 juta. Ya, dipindahin sama persis mesti debit 50 juta. Nanti karena saldonya sama 50 juta, masih dipindahin kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Oh iya, ada juga kadang yang kalau di transaksi awal langsung aja ditaruh di sini, di debitnya 50 juta, gak usah double ya gitu. Nah, selanjutnya dari tanggal 1 kita coba posting dari modal. Ini ditulis dulu ya, modal. Jadi harus ada informasi tentang ini lagi ngomongin apa. Terus di ujung sini, ini adalah nomor akun. Nah, setiap akun itu punya nomor masing-masing. Walaupun mungkin dari referensi satu ke referensi lain, nomor akunnya mungkin kadang berbeda ya. Tapi Fitri coba pakai yang paling umum digunakan. Banyak digunakan modal itu biasanya dipakainya 311. Nah, sama dengan yang tadi. Kalian pindahin yang garis, Fitri udah lingkarin hitam sama merah. Dan yang orange juga. Nah, ini yang diperhatikan karena ini kredit, maka harus pindah ke kredit. Jadi sesuaikan saja, kita cuma memindahkan. Ini nggak perlu mikir banyak, yang paling dibutuhkan cukup konsentrasi full. Jangan sampai salah debit pindah ke kredit atau sebaliknya, karena dijamin bikin pusing nanti di belakang. Nah, coba kita mulai ke tanggal selanjutnya lagi nih, tanggal 2. Kan tadi tanggal 1 udah beres tuh, kita posting ke tanggal 2. Tanggal 2 jurnal umumnya yang ada di atas ya, sewa di BM dan kas ya sama kita pindahin sekarang, kita mau fokus ke kas aja. Misalnya tanggal 2 bayar sewa. Nah, di sini kredit 50 juta. Maka ditulisnya juga harus kredit 50 juta kayak gitu. Terus gimana dong Kak kalau penulisan saldo? Nah, di sini yang harus hati-hati, kalau udah ada 2 transaksi yang diposting ke buku besar, pembuatan saldonya harus hati-hati mengikuti aturan ini ya. Saldo buku besar kalau dia saldonya sama dengan yang sebelumnya dijumlahkan, kalau saldonya beda dengan sebelumnya disisihkan. Maksudnya kalian perhatikan saldo di sebelumnya berarti tanggal 1 ya. Itu dimana sisinya di debit. Nah, sekarang tiba-tiba ada pendatang baru saldonya kredit. Sama nggak sisinya Kak? Beda ya. Debit dan kredit beda. Maka karena mereka beda, disisihkan dikurangi 50 kurang 10, 40 juta. Nah, simpannya di mana Kak? 40 juta. Di saldo yang paling besar angkanya. Tapi kalau di buku besar, kalau di sini sih udah kelihatan ya, pasti 40 juta di sini. Kalau udah di situ aja gitu, nggak mungkin nyebrang atau tiba-tiba labil, nggak ya. Ya pokoknya udah modalnya seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sebenarnya Besti, kalau kita mau bagus, bukan mau bagus sih, emang sesuai dengan standar itu, posting itu harus dibuatnya per baris dan berurutan. Jadi nggak boleh skip-skip ya. Tapi mainnya kalau mau dibuat seperti ini kayak di PPT-nya bakal panjang banget. Jadi kita asumsikan kita buatnya per akun aja ya Besti. Sorry, ini sebenarnya tidak boleh diikuti, tapi ya sudahlah, mohon dimaklumi Besti. Di sini jurnal umumnya Fitri udah ambil semua yang ada khasnya. Nah, kalian lihat Besti, betapa eksisnya kas dalam transaksi. Emang sih ya, paling eksis itu kas gitu. Nah, ini Fitri udah tandain nih warna putih itu yang ada kasnya. Nah, tinggal diposting ke buku besar yang sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Kalian boleh lihat baik-baik, nanti kalau misalnya ada yang gak jelas itu boleh ditanyain ya. Misalnya kayak tadi, kan udah tanggal 2, kita ke tanggal 3. Di sini kasnya kredit,
kasnya kredit 2 juta, maka ditulisnya kayak gini, Desember tanggal 3. Kasnya kredit 2 juta. Ditulisnya kayak gini. Nah, kreditnya 2 juta, nah saldo awalnya debit yang muncul kredit. Tapi apa kalau beda diselisihkan dikurangi dari 40 kurang 238 kayak gitu. Ya, jadi dilakukan terus hal yang sama pelan-pelan aja. Ingat, keterangannya ini ambil dari yang dalam kurung Fitri taruh tadi ya. Biasanya kalau di buku-buku ada yang nggak pakai keterangan. Iya, karena keterangan itu nggak wajib dilakukan, tapi sebaiknya dilakukan karena mempermudah kalau dalam bentuk posting keterangan pun di postingan. Buku besar juga nggak harus seperti ini. Fitri udah ada ketemu juga yang cuma nulis jurnal umum tapi kurang estetik. Masa dari awal sampai akhir keterangannya sama semua jurnal umum dong kayak gini, kan jelas. Oh, di tanggal 3 ada transaksi beli perlengkapan. Ternyata kayak gitu, jadi lebih memudahkan kita untuk membaca laporan ini. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Ya, sekali lagi cek aja kalau ada yang gak jelas, nanti ditaruh di komen ya. Karena kalau dijelasin satu persatu sepertinya ini butuh 3 jam. Oke, lanjut. Akun keduanya adalah piutang. Nah, piutang kalau di tanggal di transaksi kita cuma ada 2, 11 dan 18. Jadi lakukan hal yang sama, piutang tanggal 11 lalu tanggal 18 disesuaikan aja. Ini awalnya debit, maka dia debit, terus dia di tanggal selanjutnya di kredit. Nah, karena kredit debit ketemu, kredit dikurangi, kebetulan angka pengurangannya 0. Boleh nggak ya kak? Nggak ada yang ngelarang. Yang aneh kalau minus ya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke perlengkapan. Sama ternyata di jurnal umum itu. Cuma satu transaksinya, jadi langsung dipindahin aja. Kalau debit awal saldonya, maka saldonya debit ya. Kadang ada yang langsung tulis di saldo aja ya kayak gitu. Sama CODBM cuma satu aja transaksinya, maka langsung dipindahin aja gitu ya. Ini harusnya mudah. Oh iya, nah ini nih yang Fitri lupa bilang tadi. Kayaknya ada di slide sebelumnya. Jadi tadi referensi kan memang kosong. Nah, terus akan kosong selamanya, Kak? Enggak, referensi itu akan terisi. Nah, yang unik referensi itu akan ada 2 referensi, JU dengan BB. Fitri singkat aja, JU itu diisi dengan nomor akun. Nomor akun ini tadi Fitri udah benar-benar bilang ya, nomor akun ini 114. Jadi ditulisnya 114 di sini. Nah, tapi kalau di buku besar referensinya bukan nomor akun, tapi halaman jurnal. Nah, tadi udah kita sempat singgung. Di awal tadi Fitri udah tulis jurnal umum halaman 1, kalau halaman 3 UCU 03 kayak gitu. Jadi itu menyusahkan saja. Sama halamannya kebetulan transaksi kita nggak banyak, jadi cuma 1 halaman. Begitu selanjutnya. Peralatan ini cuma 1 transaksi dilakukan hal yang sama. Ya, boleh di post atau kalau kalian mau perhatikan baik-baik ya. Next, ada apa nih? Hutang usaha, nomor akunnya 211. Nah, 211 cuma 1 aja ternyata. Tanggal 4 ya udah kayak gitu. Karena dia awalnya kredit, maka saldonya juga kredit. Nggak harus debit besti ya. Walaupun mungkin kebanyakan nanti kalian ketemunya debit, ya nggak masalah kayak gitu. Terus modal sama, cuma 1 langsung kredit karena cuma sendiri ya. Oke, selanjutnya apalagi nih? Prive atau prive. Ya, cuma 1 aja. Di tanggal 28 ya, karena dia debit saldonya, berarti nanti di buku besar juga debit. Next, ada pendapatan. Ini lumayan rame ya. Ada 3 transaksi ya udah satu-satu itu banyak banget turunan. Ini udah Fitri tandain garis putih biar kalian lebih cepat kelihatannya. Oh, ini loh pendapatan gitu. Sama kalau misalnya kayak ini nih, ya tadi tanggal 10 saldonya kredit 3,5 juta. Lalu ada yang muncul nih saldo tanggal 11 kredit. Juga karena kredit sama kredit mereka sisinya sama. Ini jumlahkan jadi enggak. Harus selalu debit dan debit ya. Kredit dengan kredit juga boleh. Normal. Malah selanjutnya beban listrik.
air telepon juga sama, cuman satu tanggal ya, tapi di tanggal 25 gitu. Oke, alhamdulillah selesai juga step keduanya. Luar biasa, ini udah kayak setengah perjalanan. Belum ada 8 step besti. Oke, gak usah takut. Next kita ketemu dengan neraca saldo atau biasanya disebut dengan neraca percobaan. Yang jarang sih ya neraca saldo aja ya. Nah, cara membuat neraca saldo itu kita cukup semua data-data dimiliki oleh buku besar yang tadi kita bikin. Ya itulah mengapa tadi Fitri bilang mesti kalau akuntansinya salah dari awal, misalnya kalian salah analisis. Next kita beli shampoo, jurnal umum dijamin salah sampai ke ujung karena udah nggak butuh informasi lain-lain. Itu aja yang terus kita kelola untuk mendapatkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan. Nah, jadi ini Fitri ambil salah satu buku besarnya pendapatan ya. Contohnya ini pendapatan, kalau kalian lihat ada 3 transaksi. Nah, di ujung, paling ujung itu ada 5.800.000 di kredit. Ini yang kita sebut sebagai saldo akhir. Jadi yang paling ujung intinya cluenya adalah saldo akhir. Nah, saldo akhir ini yang akan kita, direkap dan dikumpulkan dalam satu laporan, yang kemudian kita kenal dengan neraca saldo. Jadi harus banget fokus pekerjaan BB biar nanti neraca saldonya nggak salah. Nah, tampilan neraca saldo seperti ini aja sangat simple. Ingat judul laporan harus selalu ada ya. Jadi di buku besar juga Fitri udah buat, nah tapi nggak tahu slide berapa. Kalian coba lihat aja ya, ketemu kok yang 3 baris judul laporan, nama perusahaan dan periodenya. Ini udah 31 Desember aja, padahal belum kejadian ya. Ini ada nomor nama akun, debit, dan kredit. Sekali lagi, debit kreditnya ini diambil dari saldo akhir ya. Jadi kalau di manual kita harus kayak cek dari awal banget nih. Catatan kita nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan setelah itu jumlah debit dijumlahin semua, jumlah kredit dijumlahin semua. Yang paling penting dan tidak boleh salah adalah nilai debit dan kredit. Wajib hukumnya sama atau istilahnya seimbang. Kalau debitnya kreditnya nggak sama, nggak usah dilanjut, dijamin ada yang salah. Salahnya di mana, Kak? Ya kemungkinan mungkin pas kalian membuat posting ke buku besar, atau mungkin juga buku besarnya udah benar tapi pas memindahkan ke debit kalian taruh di kredit. Mungkin gak, Kak? Ya mungkin, manusiawi banget karena ini memang kayak pengerjaan udah kayak paling penting adalah kefokusan kalian ya. Seberapa fokus kalian dalam memindahkan data-data, jadi pelan-pelan aja. Semenyenangkan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ronde kedua, cara yang butuh analisis. Lagi ada jurnal penyesuaian. Kenapa disebut jurnal penyesuaian? Ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai di lapangan dan kita butuh untuk membuat perubahan. Perbaikan gitu, jurnal penyesuaian aslinya adalah salah satu siklus akuntansi paling sulit menurut banyak orang. Dan alhamdulillah Fitri udah buat series tentang jurnal penyesuaian untuk berbagai jenis transaksi. Karena aslinya ada banyak di soal ini pun Fitri cuma ambil sedikit aja, karena takutnya kepanjangan. Ini ada 5 aja, gak usah banyak-banyak, sebenarnya ada banyak kemungkinan. Tapi 5 aja informasi. Nah, kalau tadi pembuatan buku besar neraca saldo kita nggak butuh informasi tambahan. Sayangnya, kalau jurnal penyesuaian harus ada informasi tambahan. Kita nggak bisa lanjut aja kalau nggak ada informasi tambahan. Ini ada 5 dan langsung kita coba lihat analisisnya. Misalnya kayak kita tahu bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar 800.000. Pasti kita bilangnya bukan perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Ya caranya bagaimana? Panjang besti. Kalian boleh cek video di YouTube tentang perlengkapan ini. Ya kalau dijelasin di sini panjang sekali dan takutnya kalian bosan gitu. Boleh dicek-cek di YouTube atau dimanapun tentang penjelasan perlengkapan. Kak, tadi kalau dilihat-lihat kok kayak tampilannya sama ya? JO dengan AJP ini, AJP standar for ayat jurnal penyesuaian. Ya, jadi selama kalian masih ketemu yang judulnya adalah jurnal, apapun kata selanjutnya maka tampilannya selalu sama. Tanggal dulu, lalu akun keterangan, referensi debit kredit. Oh ya, kadang ada yang pakai nomor bukti ya.
tapi itu optional aja. Nah, jadi karena sesama jurnal, jadi sama cara kerjanya juga sama. Yang beda ya tinggal apa jurnal yang harus kita taruh di debit kredit. Nah, itu butuh analisis. Analisisnya baru akan lancar kalau kalian konsepnya udah mateng. Nah, gitu. Transaksi kedua, sewa. Katanya sudah digunakan 1 bulan dari 4 bulan seharusnya. Ya, berarti analisisnya adalah beban sewa kita nambah, sewa dibayar di muka, kita berkurang. Ini pakai perhitungan yang dibayar di muka. Udah akan dijelasin juga. Ini karena panjang banget kalau baru kita mulai dari sekarang ya. Jadi ini asumsinya kalian udah aman. Dibuat di jurnal umum dengan tampilan seperti ini. Referensi masih kosong pasti ya. Nanti kita pindahin. Selanjutnya peralatan diestimasikan menyusut sebesar 700.000. Ya sama, kita akan punya analisis kalau udah paham. Beban akumulasi, beban penyusutan peralatan, lalu kreditnya. Akumulasi penyusutan peralatan kayak gitu. Ya, boleh dilihat tentang video-video jurnal penyesuaian ya teman-teman. Oke, yang keempat, perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayar. Nah, berarti ada utang gaji sekaligus beban gaji. Dengan catatan, analisis yang udah terlihat di layar kalian panjang. Terakhir, ada pekerjaan yang udah diselesaikan dan masih ditagih kepada konsumen. Berarti belum dibayar ya, masih OTW bayar. Berarti kita punya piutang, lalu pendapatan karena kerjaannya udah selesai dilakukan. Analisis transaksinya udah tinggal buat di jurnal umum seperti ini. Jurnal umum itu dibuat di akhir periode. Periode perusahaan itu ada banyak kemungkinan, gak banyak juga sih. Ada beberapa bisa buatnya 1 periode, 1 bulan, 1 tahun paling sering, atau 1 semester boleh. 3 bulan juga boleh, ya terserah sih ya. Kayak gitu. Kalau kalian tadi udah selesai membuat analisis 1 per 1, kalau digabung beginilah tampilan. Dari jurnal penyesuaian, ingat selalu harus ada judul, jurnal penyesuaian, nama perusahaan, dan periode laporan. Periodenya ini hanya per 31 Desember. Kalau yang tadi di jurnal umum, kalau kalian ingat, dia itu bulan Desember. Kenapa beda kak? Ya karena di jurnal umum itu kan ada banyak tanggal, nggak cuma 31 kan. Ada dari tanggal 1 sampai tanggal 2, berapa ya? 28 kalau nggak salah. Kalau jurnal penyesuaian itu kondisi yang udah terjadi fix di hari itu, di tanggal 31 Desember itu, jadi nggak ada nih kondisi-kondisi yang terjadi di tanggal-tanggal selain ini. Udah pasti hanya fix di tanggal 31 Desember gitu. Sekali lagi harus dijumlah di ujung ya, dan harus seimbang. Oke Besti, debit kreditnya bila mana tak seimbang, jangan coba-coba kalian lanjutkan. Ini udah mulai begitulah ya. Nah, walaupun gak di-mention secara detail, mungkin kalau kalian belajar ini harus diingat ya, semua jurnal yang kita buat harus selalu diposting ke buku besar. Ya jadi tadi kan udah selesai, Kak buku besar. Ya kan udah jurnal umum, ini kan jurnal penyesuaian, beda lagi, maka diposting lagi. Caranya sama kok, misalnya tadi kita udah punya jurnal penyesuaian di tanggal pertama, itu kayak gini. Maka kita bilangnya ada 2 akun tuh yang kena beban perlengkapan, dan perlengkapan ya udah masing-masing kita buatin. Apa namanya? Posting ke akun terkait, seperti ini aja. Mudah kok, jadi sama cara kerjanya. Ingat ya, referensi diisi kalau di jurnal nomor akun, kalau di buku besar halaman jurnal karena sekarang sudah AJP jadi AJP 01, nggak pakai JU lagi kayak tadi ya. Kurang lebih konsepnya nggak beda lah ya, cukup sedikit penyesuaian karena pasti harus ada yang berbeda lah ya. Masa sama? Oke, next untuk tanggal selanjutnya, beban sewa dan sewa dibayar di muka sama tinggal diposting. Kalau kalian merasa butuh dilihat baik-baik, post video ini dan diperhatikan ya. Kalian juga boleh buat masing-masing nanti supaya bisa dijadikan pembelajaran di rumah. Selanjutnya, untuk penyesuaian ya selalu 2 akun. Kak harus 2 akun ya? Boleh lebih dari 2.
Tapi nggak boleh kurang dari 2. Misalnya ada jurnal penyesuaian, cuma 1 akun, beban penyesuaian peralatan, debit, lalu nggak ada kredit. Haram hukumnya ya, jadi debit harus sama dengan kredit. Nah, gimana caranya? Mau seimbang, kalau cuma 1, ya nggak boleh, pasti harus ada 2. Untuk teman-teman yang memang harus buat jurnal, ini akan sangat membantu insya Allah. Jurnal siklus dari awal sampai akhir. Oke, terakhir untuk penyesuaian ya, ada piutang dan pendapatan. Sama aja dengan aturan-aturan yang tadi kita bilang. Ya masih sama. Kalau saldo, kalau sisinya beda ya diselisihkan, kalau sisinya sama ya dijumlahkan. Kayak ini tadi, sisinya kredit 5.800.000, lalu ada 4 juta kredit juga, karena sama berarti dijumlah dapatnya 9.800.000 gitu. Nggak susah harusnya. Nah, setelah selesai kita akan pindah ke neraca saldo, disesuaikan. Neraca saldo itu selalu akan dibuat setiap kali kita selesai posting ke buku besar, walaupun mungkin kayak emang ada ya, wajib ya. Jadi setiap posting kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo apapun itu sama cara kerjanya dengan yang tadi di awal. Kita cukup mengambil saldo akhir dari buku besar. Nah, jadi ini tinggal diambil lagi. Tadi kas itu nggak ada ya kak dari awal di penyesuaian. Ya udah, berarti nanti saldonya sama aja. Nah, pendapatan tadi nilainya 9.800.000 ya. Kalian lihat pendapatan di sini 9.800.000. Jadi ini akan ada penyesuaian, ada perbedaan. Pasti dengan neraca saldo yang kita buat di awal. Tadi di awal cuma neraca saldo, kalau ini neraca saldo disesuaikan tuh teman-teman. Oke, ingat jangan lupa judul laporan pasti harus selalu 3 baris ya. Finally, sedikit lagi akan berakhir. Nah, kita akan pindah ke kertas kerja. Yang tadi Fitri bilang gak wajib dibuat ya. Faedah paling pentingnya adalah dapat mudah membuat laporan keuangan sih. Walaupun tampilannya kalian bisa lihat seperti ini yang paling menguji psikologi siswa kadangnya, karena terlalu banyak kolomnya. Nah, sebenarnya kertas kerja itu biasanya ada 8 kolom, 10 kolom atau 12 kolom. Ini Fitri buatnya yang 10 kolom. Sekali lagi, kolom itu yang ada debit kreditnya ya, atau ada angkanya. Nah, ini yang ada angkanya cuma 10 kolom. Aslinya kan 12 nih, tapi enggak. Ini dibilangnya 10 kolom aja. Nah, karena terlalu banyak, Fitri singkat aja, jadi ribuan rupiah ya. Mesti, karena enggak muat slide-nya. Kalau pakai juta-juta ya enggak muat, kasihan. Nah, jadi ini ada dalam membuat kertas kerja yang dibutuhkan cukup neraca saldo, disesuaikan yang baru banget tadi kita buat. Jadi kita butuh data itu ya. Enggak sih, kita butuh beberapa data juga yang jadi. Caranya adalah kita list dulu nama akun yang kita punya di neraca saldo. Jadi yang harus kalian lakukan bukan lagi neraca saldo kalian, lalu istilahnya itu cuman kayak kopas aja dari neraca saldo yang tadi ke kertas kerja ini. Jadi kalian pindahin dari ini satu-satu kas sampai 513. Beban listrik, air, telepon, kalian cukup pindahin sampai sisi-sisinya, lalu dijumlah dan nilainya pasti sama kayak gitu. Itu yang harus kalian lakukan di awal. Nah, setelah selesai di neraca saldo, kalian butuh data ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini harus hati-hati. Tadi ayat jurnal penyesuaian itu kan ada beberapa ya. Misalnya, ini bisa kalian nggak mesti jadi. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat-ingat, tadi ada contoh ya. Fitri masih ingat tadi yang penyesuaian paling ujung itu adalah piutang, debit, pendapatan kredit. Nah, jadi kita ambil nih piutang tadi, debit 4 juta. Nah, jadi ini piutang kalian lurus aja sampai ke kolomnya ayat jurnal penyesuaian, karena di jurnal penyesuaian piutangnya debit. Maka pindahnya debit, lalu tadi ditemenin sama siapa? Pendapatan di kredit.
Maka carilah kalian akun pendapatan, ketemu di sini pendapatan jasa, ditarik terus sampai ketemu di kolom AJP. Taruh di kredit kayak gitu. Nah, ya tapi Kak, saya ada ketemu, saya punya jurnal penyesuaian ya, tapi nggak ada di neraca saldo. Nah, itu istilahnya karena itu bukan akun baru, di sini Fitri juga bukan akun baru. Misalnya tadi ada beberapa beban gaji dan utang gaji. Di sini nggak ada nih, di gang awal nggak ada beban gaji Kak. Oh berarti saya aliran sesat ya? Ya enggak. Bikin atau bukan akun baru, jadi ditulis aja. Oh beban gaji di sini, beban gaji nilainya tadi debit Kak 2 juta. Ya udah berarti debit 2 juta kalian taruh di kolom ayat jurnal penyesuaian. Ditaruh aja di kolom ayat jurnal penyesuaian semua data AJP yang kalian punya. Ini tuh kayak cara posting-posting ke buku besar, tapi lebih simple ini sih karena tinggal dipindahin debit ke debit, kredit ke kredit, nggak perlu diselisihkan atau dijumlahkan lagi. Dipindahin aja kalau nggak ada yang terjadi pada dia Kak. Misalnya kas nggak ada penyesuaian, ya nggak udah gitu aja, gak usah apa-apain, jangan dipaksakan harus ada besti ya. Nah setelah selesai kalian pindahin semua data AJP-nya, jumlahin deh debit kredit ke bawah, bukan ke samping atau kemana-mana ya, ke bawah aja. Debit aja dapat ketemu 10.400, kredit aja ketemu 10.400. Kalau beda jangan dilanjutkan, mesti karena dijamin bikin hampir di ujung ya, jadi pastiin seimbang. Nah selanjutnya di ANS disesuaikan, ini kita mengikuti pembuatan BB. Yang tadi nih kalau saldonya sama, di jumlah saldonya beda, dikurangi. Nah contoh mulai dari kas itu kan debit 3 juta 37 juta 100 ya. Kak, tapi setelah itu di baris kolom-kolom selanjutnya dia kosong. Ya berarti dia tinggal dipindahin aja dari debit ke debit. Jangan cari gara-gara debit ke kredit, itu cari masalah namanya. Nah selanjutnya piutang awalnya dia 0, di debit terus muncul di AJP ada 4.000. Berarti kan saldo yang sama ya besti, debit dan kredit. Debit maka dijumlahin hasilnya 4.000. Seperti itu, ditaruh di debit yang sama kayak tadi BB. Nah terus perlengkapan ini tadi saldonya 2.000 kan, debit terus tiba-tiba ternyata di AJP dia kredit tuh 1.200.000. Wah saldonya beda Kak, debit kredit. Diapakan selisih Kak? Dapat berapa? Ditaruh di sisi yang angkanya besar, kebetulan debit. Jadi angkanya di debit. Lakukan hal yang sama sampai ujung di neraca saldo disesuaikan. Nanti kalian jumlahin debit kreditnya sama. Nah mungkin yang akun baru nih, misalnya kayak tadi beban gaji, Kak beban gaji neraca saldonya kosong, yang ada cuma AJP. Ya udah dipindahin aja, cuma pindahin. Sebenarnya dijumlahkan juga kan, tapi kan gak ada penjumlahannya, gak ada temennya ya. Jadi simpelnya cukup dipindahin aja. Ingat ya, hati-hati debit ke debit, kredit ke kredit, jangan sampai salah. Ya fokus ke kolom neraca saldo, disesuaikan. Selanjutnya kolom laba rugi dan neraca. Kalau tadi ini tuh kita harus mengisi semua akun ya. Nah kalau laba rugi dan neraca, setiap akun itu harus pilih. Jadi kamu mau pilih apa dia jadi laba rugi, harus dipilih laba rugi kah atau neraca kah. Gak mungkin kas itu dua-duanya, gak boleh. Kita tuh gak boleh, jadi harus pilih salah satu. Nah penentunya bukan berdasarkan mood atau sesuka-suka kalian. Aturannya adalah kolom laba rugi itu diisi akun pendapatan dan beban. Semua yang pendapatan dan beban masuk ke laba rugi. Sementara untuk neraca, sisanya ya, harta, utang, dan modal. Makanya kalau kalian lihat di kas itu kan harta ya. Oh berarti dia masuk neraca. Kayak gitu. Misalnya kalian dapat lagi utang itu kan utang ya. Dia masuk dalam kategori utang. Maka dia di neraca angkanya jadi di NSD. Ini neraca selalu diselesaikan. Dipindahin aja.
Nah, kalau pendapatan, misalnya ini pendapatan nih, kalian NSD-nya sudah 9.400.000, dipindahin lagi ke laba rugi. Ingat, mesti kalau kita mau memindahkan ke laba rugi dana raca, fokus kalian cukup ke dana di NS, disesuaikan, abaikan AJP dan rata saldo. Karena itu nanti bikin bingung. Ini kalau kalian pakai manual, dilihat aja atau di blok aja biar nggak distract, itu mungkin bisa membantu. Ya kayak gitu. Selanjutnya seperti biasa kita jumlahin debit ke bawah ke kredit ke bawah. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, debit kredit seimbang. Bagus dong Kak, sangat benar. Ya sebenarnya tidak salah, tapi itu kondisi yang tidak disukai perusahaan, karena dia tidak untung dan tidak rugi. Istilahnya impas. Dan jarang sih kasus-kasus seperti ini. Kasus keduanya adalah debitnya lebih besar daripada kredit. Kasus ketiganya ya pokoknya kasus kedua ketiga itu gak sama. Nah, caranya adalah kalian perhatiin nih, kalau misalnya kalian lihat nih, yang warna putih ini debit kreditnya, laba rugi beda kan? Debit kreditnya neraca juga beda. Nah, boleh dibiarin aja nggak Kak? Nggak boleh, kita harus membuat cara supaya mereka seimbang. Caranya, cari angka yang bisa membuat mereka seimbang. Nah, kalau kalian perhatiin 9.800.000 dengan 7.400.000 itu bedanya berapa? 2.400.000. Ya jadi datangkanlah angka 2.400.000 dan jadikan dia penjumlah. Dengan sisi debitnya laba rugi, nah biar nanti kalau kalian jumlahin 7 juta. Nah, tambah 2.400.000 ketemu berapa angkanya? 9.800.000. Ya, nanti jadi 9.800.000 juga. Padahal kalau diturunin sama dong, kayak gitu. Jadi cari angka yang bisa membuat mereka sama. Selesai di laba rugi. Nah, kalau di neraca juga lakukan hal yang sama. Wah, 61.000, 61 tuh 58.000. Beda Kak, coba diselesaikan. Dapat berapa? 2.400.000. Ditaruh di sisi yang agak kecil. Berarti di kredit jadi dijumlahin nih 58.000 dengan 2.000 dapatnya 61.000. Wah, kalau ini sama angkanya. Nah, kalau yang warna apa nih ya? Orange apa merah? Batalan entah ya, ini angkanya udah gak boleh beda lagi, harus sama kayak gitu. Nah, nanti angkanya sama. Nah, terus kalau kalian perhatiin, wah yang warna ungu ini ternyata angkanya ya sama Kak. Iya, dan harus sama. Walaupun kalian seimbang, debit kreditnya masing-masing, tapi kalau angkanya beda. Yang warna ungu ini kerjaan kalian gak bener. Dan kalau misalnya kalian dapatnya mengisinya di kolom ungu ini, berarti perusahaan itu mendapatkan laba. Nah, tapi kalau besok kalian mengisinya warna coklat nih, yang di tengah ini, 2 ini berarti dia rugi. Nah, cara menentukan dia laba rugi kayak gimana Kak? Ya tadi, caranya adalah mencari angka yang selisih. Terus angka selisih itu ditaruh di sisi yang jumlahnya kecil. Kayak ini kan. Ini kan 7.000. Yang kecil maka dia ditaruh di bawahnya. Sama dengan yang ini 58 yang kecil, maka ditaruh di bawahnya. Kalau besok kebalikannya, debit kredit yang ini di laba rugi jadi lebih kecil. Ya berarti ditaruh di angka di tengah. Dan lucunya adalah pasti formatnya selalu sama. Kalau kalian mengisi dapat angka di sini ujung, maka pasti juga yang akan terisi ujung. Nah, tapi kalau di tengah, maka yang terisi juga di tengah. Jadi Fitri suka ingat ujung-ujung itu laba, tengah-tengah itu rugi gitu ya. Nah, karena ini kita sudah tahu, maka kita bisa bilang, oh 2.400.000 itu adalah laba perusahaan selama periode ini. Begitu ya, lumayan panjang, semoga bisa dipahami. Fitri tetap menyelesaikan ini dalam satu video ya, karena ya udahlah sudah terlanjur basah ya. Semoga kalian bertambah dan ilmunya semoga bertambah, dan semoga kalian bertahan menontonnya sampai akhir. Nah, apakah belum ada akhirnya? Sedikit lagi Besti. Kita udah hampir setelah selesai membuat lapor kertas kerja, finally kita pindah ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sebenarnya ada beberapa jenis ya, tapi di kesempatan ini Fitri kasih 3 jenis aja yang paling utama ya, yang paling sering dibahas. Laporan pertama adalah laporan laba rugi.
sesuai dengan judulnya, nanti kita bakal tahu perusahaan kita periode ini laba nggak sih atau rugi nggak sih. Itu bisa kalian lihat dari tampilannya seperti ini Besti. Simple aja kok. Nah, kalian cukup mencari beberapa data pendapatan dan beberapa beban. Nah, untuk pengambilan data kita mengambil data pendapatan. Dari manakah? Kita ambil dari NS. Disesuaikan aja, itu boleh. Kalau kalian mau pakai yang ini, kertas kerja, kan di kertas kerja juga ada NS, disesuaikan ya. Boleh, jadi terserah. Kalian mau NS sesuaikan yang sendiri atau yang ada di bagian KK. Juga nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal di apa istilahnya? Di list aja berapa pendapatan yang kita miliki. Kebetulan di kasus ini pendapatannya cuma 1. Nah, terus di list aja beban yang kita miliki. Kalau ada banyak ditulis dulu beserta angka-angkanya, lalu dijumlah. Jadi jumlahnya 2 juta sampai 700, ternyata ketemunya 7.400.000. Nah, step terakhir adalah menentukan dia laba atau rugi dengan cara kurangi A dengan B. Jumlah A tadi itu 9.800.000, jumlah B atau beban totalnya 7.400.000. Kalau dikurangi dapat 2.400.000. Kalau kalian ingat, angka ini juga yang dari tadi kita mention, lihat di kertas kerja, dan ini harus angkanya sama. Jangan sampai kertas kerja kalian di sini bilangnya 1 juta, kalian di sini bilangnya 2.400.000. Ada masalah ya. Kan harus seimbang ya. Nah, terus mungkin yang agak unik di sini, kok dalam kurung ya Kak? Dalam kurung kalau lo pernah di akuntansi, artinya dia mengurangi. Ya kan rumus penghitungan laba A kurang B ya. Jadi A pendapatan kurang B beban kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau kalian udah tahu rugi, ditulis aja langsung di sini rugi. Bagaimana cara tahu ruginya Kak? Ya di kertas kerja kan udah di notis duluan kayak gitu. Atau kalian juga bisa lihat kalau rugi itu berarti beban lebih besar daripada pendapatan. Next, laporan keuangan kedua adalah perubahan modal. Ini menceritakan lika-liku perjalanan perubahan dari modal pemilik. Nah, tampilannya sederhana kayak gini. Kita butuh data modal ini tuh diambil dari NS. Sekali lagi, laba rugi yang diambil dari laporan laba rugi yang tadi baru kita buat atau dari KK. Kan nilainya juga sama, nggak ada bedanya. Ambil dari NS, disesuaikan, nanti menjadi pengurang dari laba. Kebetulan laba kalau dikurangi ya berarti di dalam kurung, makanya masih nilainya positif 700.000, makanya dia disebut penambah modal. Kalau besok kalian hasil menguranginya minus, Kak boleh nggak Kak? Ya boleh, tapi judulnya jangan penambahan, kalian tulis itu pengurangan modal. Nah berarti kalau minus seperti di dalam kurung, kan karena ini positif jadi nggak pakai dalam kurung, terus modal akhir didapat dari A dijumlahkan dengan yang penambahan modal A-nya 50 juta. Penambahan modalnya 700, jadi kalau dijumlahin ini deh hasilnya 700.000. Begitu, biasanya orang nggak nulis modal awal akhir ya, tetap modal ZZ, tapi ditaruh awal akhir. Ya ini kan Fitri udah buat supaya kalian bisa lebih mudah mentionnya. Lalu ada posisi keuangan, ini memperlihatkan posisi aset dan seterusnya. Gangnya, nah di sini modelnya kan ini ambil Fitri udah ambil yang sebelah penyebelahan aja ya. Sebelah kiri ini yang warna putih, ini itu adalah gang harta, terus ini adalah utang dan modal. Kalian pasti masih ingat kan, persamaan dasar akuntansi itu selalu harta sama dengan utang dan modal. Nah ini yang diambil dari sini nih, harta tinggal kita breakdown semua harta yang kita punya berapa. Fitri udah pisah harta lancar. Nah kalian kalau mau tahu apa aja, kembali lagi pastiin udah tahu yang mana yang disebut jenis-jenis harta lancar. Dan teman-temannya harta lancar ada 4 di sini, lalu kita jumlahin, terus harta tetap di sini hanya ada 2. Nah kalau kalian tahu tadi ada pengecualian harta yang agak aneh. Salah satunya adalah kumulasi penyusutan peralatan. Dia itu nilainya dikreditkan saldo normalnya, jadi dia mengurangi jumlah harta. Makanya nanti akumulasi itu ditaruh dalam kurung,
Nah, jadi kalau harta tetap peralatan 10 juta dikurangi 700 dapatnya 9.300.000. Jadi, kalau di total jumlah harta yang di atas tadi, harta lancar ditambah harta tetap, dapat di angka seperti ini. Terus di sisi kanannya gangnya utang dan modal. Utang kita ada 2 jenis aja, kita jumlahin. Lalu modal ini yang paling penting. Modal ini walaupun gak dikasih tahu, kita harus menggunakan modal akhir. Nah, modal akhirnya kalian bisa ambil dari laporan perubahan modal. Gak boleh pakai data NSD, karena NSD itu pakainya nilai dari modal awal. Nah, itu bakal pusing kalian, karena nanti angkanya gak bakalan seimbang-seimbang. Kalau kalian pakai modal awal, makanya ini juga pembuatannya harus berurut. Gak boleh, saya bikin posisi keuangan dulu, baru lembar rugi. Pokoknya urutannya udah jelas, laba rugi, perubahan modal, and then posisi keuangan gak ditawar lagi, dan harus seimbang. Harta jumlahnya harus sama dengan utang dan modal. Kalau gak sama, diperbaiki. Perasaannya dicek kembali di mana kira-kira yang keliru gitu. Sedikit lagi, meski kita finally pindah ke jurnal penutup, nah jurnal penutup juga gak butuh data-data lagi, walaupun kan jurnal kak. Nah, ini kalau kalian udah paham konsepnya, perusahaan jasa hanya ada 4 yang ditutup ya. Jadi kalian kalau masih bingung, boleh dilihat video-video yang mengenai jurnal penutup ini. Oke, dicek dulu materi yang ada, di share sama video-video para youtuber yang sudah berpengalaman. Dan seterusnya datanya diambil dari mana kak? Masih dari NSD. Ya, sepenting itu mesti NSD dalam pembuatan laporan-laporan kita di dalam siklus akuntansi gitu ya. Silakan yang mau ngecek materi pembuatan jurnal penutup, karena penjelasannya udah detail di penjelasan YouTube orang-orang. Tanpa dikasih tahu lagi apa yang kita lakukan, posting lagi ke buku besar jurnal penutup. Ada 4 bagian ya, berarti bakal banyak akun yang kita akan posting. Contohnya ini pendapatan ditemani dengan ikhtisar, laba rugi dibuat lagi kayak gini. Sama konsepnya, masih kayak tadi ya, tinggal dipindahin debit ke debit, kredit ke kredit. Nah, mungkin yang berbeda ini nih, nama referensinya GPN. Ya, jurnal penutup gitu, sisanya masih nomor akun kalau referensinya di jurnal. Dan cara selisihnya, debit kreditnya juga masih sama. Ini jurnal penutup yang kedua, silahkan di post aja dulu. Kalau mau dijawab, karena ini tinggal dipindah-pindahin, harusnya mudah ya, mestinya dicepetin aja. Terus ini jurnal penutup. Lanjutan lagi, yang penting posting satu persatu, akun per akun. Selanjutnya masih ada satu persatu, akun per akun, pelan-pelan aja. Makanya ini salah satu memudahkan kalian. Kak, bagaimana caranya? Aku tahu. Oh, ini nggak ada yang ke skip. Nah, caranya itu tadi, yang referensinya diisi per posting. Jadi kalau misalnya udah diposting nih ke beban perlengkapan, baru kalian tulis terus 14. Jadi jangan ditulis semua dulu, mentang-mentang udah hafal judul. Oke, sorry, nomor akunnya jangan, itu tuh untuk membantu kalian. Oke, tadi ternyata aku ada lupa satu posting. Emang fatal ya. Fatal karena gak bakalan seimbang di ujung. Jadi menulis referensi di ujung itu sangat berfaedah. But untuk referensi di jurnal umum dan di buku besar begitu. Masih ada satu lagi. Oh bukan, masih ada ini ya. Ini laba, terus ini prefer. Ya silakan di post aja kalau misalnya ada ini. Semoga kalian bisa paham ya, karena ini memang menyenangkan sekali. Dan seperti biasa, habis membuat postingan kita harus selalu buat neraca saldo. Nah, kalau ini namanya neraca saldo setelah penutup. Ada yang bilang neraca saldo setelah penutupan, kayak gitulah. Nah, yang unik kalau di post closing trial balance ini, itu nggak bakalan dapat akun-akun. Selain harta, utang modal, jadi cuma harta dari kas sampai akumulasi penyusutan, ada hutang dan modal brief ke bawah. Itu udah gak ada. Emang gitu ya kak? Iya, jadi misalnya kalian besok-besok buat neraca saldo penutup, terus ada akun pendapatan, ya itu salah besti. Gak boleh ya, gak boleh ada pendapatan di neraca saldo setelah penutupan.
di cross check dulu. Nah pasti ada salah posting tuh kalau misalnya ada, karena mereka itu sebenarnya saldonya 0. Gak usah ditulis ya, karena menuhin aja gitu, gak perlu kalau saldonya 0. Jadi bukan berarti akunnya hilang selama-lamanya. Oke, finally bestie, kita sudah ada di yang ujung jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini optional, boleh dibuat boleh enggak. Kalau Fitri pribadi sangat merekomendasikan buat jurnal pembalik karena sangat memudahkan. Jurnal pembalik nggak butuh dikasih tahu mana informasinya, karena ini udah kayak ada aturannya. Hanya ada 4 hal yang dibalik ya. Makanya kembali lagi, seringnya di jurnal pembalik ada 4 hal pendapatan yang masih harus diterima, utang yang harus dibayar, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, dan terakhir pendapatannya diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Kalau di sini yang kita balik, kita ambilnya dari AJP. Jadi ini kalau AJP-nya salah ya jurnal pembaliknya juga salah. Nah jadi AJP-nya dibalik, kalau tadi kalian catatnya dia di debit, maka disimpan di kredit. Begitu sebaliknya, angkanya ya nggak usah dibalik karena pasti sama lah kayak gitu. Nah di sini cuma 2 jurnal aja dari AJP yang tadi. Sekali lagi ada 4 kemungkinan ya, tapi di sini hanya 2 dengan aturan seperti ini. Ingat ya, harus seimbang referensi. Jangan diisi dulu. Oke, lanjut aja. Biar gak kelamaan, udah sejam ya Allah. Habis jurnal, kita post ya Besti. Nah, kalau udah kita posting, lakukan hal yang sama seperti ini. Boleh di post aja. Fitri percepat aja seperti ini. Di posting lagi ya. Kalau Fitri referensinya GPB, ya jurnal pembalik gitu. Dan terakhir selesai memposting kita buat neraca saldo. Neraca saldo setelah pembalik atau kadang dibilang neraca awal. Kenapa? Karena jurnal pembalik itu kalau kalian perhatiin, dia itu periode pembuatannya beda sendiri. Harus di awal periode. Kalau yang tadi kan di akhir tuh 31 Desember. Nah ini dibuatnya di awal periode. Kalau yang tadi kan di akhir tuh 31 Desember. Nah ini dibuatnya di awal periode. Kalau kasus Fitri 2 Januari 1 Januari, nol merah MTI ya. Jadi kita buatnya di awal periode. Dipakai sebagai neraca awal untuk ingat ya, juga harus selalu seimbang debit kreditnya untuk faedah dan seterusnya dari jurnal pembalik. Dan ini adalah akhir dari satu siklus akuntansi yang lengkap dari nol tadi sampai kita siap untuk memulai periode yang baru. Karena akuntansi kan pengelolaan keuangan perusahaan yang harapannya bisa continue dari tahun ke tahun, satu periode aja. Oke Besti, alhamdulillah sudah selesai akhirnya. Makasih ya Allah. Jadi siklus akuntansi itu ternyata seasik itu ya. Semoga kalian enjoy dengan video ini, dan saya mohon maaf karena masih banyak kurang. Kedepannya saya akan memperbaiki diri, lebih banyak belajarnya lagi, saling berbagi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya terima kasih banyak ya teman-teman, doakan saya agar bisa mendapatkan nilai terbaik. Amin 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 ya Allah. Saya pamit ya Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.